Penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Sebelum masuk ke materi siklus akuntansi, kita harus tahu apa sih perusahaan dagang itu. Jadi, perusahaan dagang merupakan perusahaan dengan kegiatan membeli serta menjual kembali barang tanpa mengubah barang tersebut terlebih dahulu. Ciri-cirinya yaitu antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Lalu, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Tujuan utamanya mencari laba dengan menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga belinya. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Dalam pencatatan akuntansinya, terdapat akun persediaan barang atau barang dagangan. Nah, setiap terjadi transaksi pasti didukung oleh bukti transaksi. Apabila membeli atau menjual barang dagangan secara kredit, bukti transaksinya berupa faktur, seperti gambar berikut. Lalu, jika adanya retur penjualan, bukti transaksinya berupa nota kredit seperti gambar berikut. Dan jika perusahaan membayar utang, perusahaan menerima bukti transaksi berupa kwitansi seperti gambar berikut. Selanjutnya, dalam proses pembayaran barang dagangan, terdapat syarat pembayaran. Syarat pembayaran yang lazim digunakan dalam transaksi. Yang pertama, ada syarat 2/10 N/30, yang artinya jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang, akan mendapat potongan 2%, dan pembayaran neto faktur paling lambat 30 hari. Lalu ada syarat 2/10 1/15 N/30, artinya jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang, akan mendapat potongan 2%. Tetapi, jika pembayaran dilakukan setelah lewat batas 10 hari sampai 15 hari, akan mendapat potongan 1%. Pembayaran neto faktur paling lambat 30 hari. Lalu ada syarat N/60, artinya pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal transaksi jual-beli. Terakhir ada syarat AOM atau end of month, artinya harga neto faktur harus dibayar pada akhir bulan atau pada bulan di mana transaksi penjualan itu terjadi. Lalu, untuk mengatur siapa yang membayar biaya angkut dan siapa yang menanggung resiko atas barang tersebut, terdapat syarat penyerahan barang. Bagaimana sih syarat penyerahan barangnya? Yang pertama yaitu free on board shipping point, di mana barang dagang diserahkan di gudang penjual. Biaya pengangkutan barang serta resiko atas barang ditanggung pembeli sejak barang diserahkan di gudang penjual, dan transaksi dianggap telah terjadi, maka dapat langsung dibukukan. Yang kedua, yaitu free on board destination point, di mana penyerahan barang dilakukan oleh penjual di gudang pembeli, maka biaya pengangkutan barang dan resiko atas barang menjadi tanggungan penjual. Transaksi dianggap sah jika barang telah diserahkan oleh penjual di gudang pembeli. Lalu ada rabat. Rabat ialah potongan harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Harga yang diperhitungkan penjual kepada pembeli disebut harga kontrak, yaitu harga menurut faktur dikurangi rabat. Jadi, harga kontrak inilah yang dibukukan oleh pembeli dan penjual. Selanjutnya, kita masuk ke transaksi perusahaan dagang. Jadi, perusahaan dagang memiliki beberapa transaksi yang tidak terjadi dalam perusahaan jasa. Yang pertama, dalam membeli barang dagang secara tunai, dicatat dengan akun pembelian di debit karena penambahan harta atau penambahan harga pokok penjualan, dan akun kas di kredit karena harta berupa kas berkurang. Jika membeli barang dagang secara kredit, dicatat dengan akun pembelian di debit karena harta bertambah atau karena penambahan harga pokok penjualan barang dagang.
dan akun utang dagang dikreditkan karena utang bertambah. Lalu, jika ada pengembalian barang dagang, dicatat dengan akun utang dagang di debit karena pengembalian barang yang dibeli secara kredit, maka utang berkurang. Dan akun retur pembelian dan pengurangan harga dikreditkan karena akun ini jumlahnya bertambah. Saat menerima potongan pembelian, akun utang dagang didebitkan karena utang berkurang. Lalu, akun potongan pembelian dikreditkan karena akun tersebut bertambah, dan akun kas dikreditkan karena kas berkurang. Lalu, dalam membayar atau menerima penghitungan biaya angkut pembelian, dicatat dengan akun beban angkut pembelian di debit karena akun biaya bertambah, dan akun kas dikreditkan karena harta berupa kas berkurang. Kemudian, saat terjadi penjualan barang dagang secara kredit, akun piutang dagang didebitkan karena harta berupa piutang bertambah, dan akun penjualan dikreditkan karena akun penjualan bertambah. Sedangkan dalam menjual barang dagang secara tunai, akun kas didebitkan karena harta berupa kas bertambah, dan akun penjualan dikreditkan karena pendapatan bertambah. Selanjutnya, saat menerima kembali barang dagang yang telah dijual, dicatat dengan akun retur penjualan dan pengurangan harga didebitkan karena terjadi pengembalian atau retur pada barang yang telah dijual, dan akun piutang dagang dikredit karena harta berupa piutang berkurang. Yang terakhir dalam memberi potongan penjualan, di mana akun kas dan akun potongan penjualan didebitkan karena kedua akun ini bertambah. Lalu akun piutang dagang dikreditkan karena harta berupa piutang berkurang. Selain transaksi, persediaan barang juga sangat penting diidentifikasi oleh pengelola perusahaan. Karena dari waktu ke waktu harga persediaan selalu berubah-ubah. Lalu, bagaimana metode dalam mencatat persediaan barang dagang? Yang pertama ada metode first in first out atau FIFO, di mana barang yang pertama kali dibeli diasumsikan sebagai barang yang pertama kali pula dijual. Harga pokok barang dagang pada laporan laba rugi diasumsikan sama dengan harga pokok barang yang pertama kali dibeli. Kebalikan dari metode FIFO, ada metode LIFO atau last in first out, di mana barang yang terakhir kali dibeli diasumsikan sebagai barang yang pertama kali dijual. Harga pokok barang dagang pada laporan laba rugi diasumsikan sama dengan harga pokok barang yang terakhir kali dibeli. Ada pula metode average atau biaya rata-rata. Jadi, dalam metode ini, harga pokok barang dagang yang berbeda-beda tanggal pembeliannya dirata-ratakan untuk mendapatkan harga pokok yang tercatat pada laporan laba rugi. Lalu kita masuk ke akun-akun yang lazim digunakan oleh perusahaan dagang selama masa operasinya. Yang pertama ada akun persediaan barang dagang, kemudian ada akun pembelian, akun retur pembelian dan pengurangan harga, akun potongan pembelian, akun beban angkut pembelian, akun penjualan, akun retur penjualan dan pengurangan harga, akun potongan penjualan, dan terakhir ada akun beban angkut penjualan.